never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Bos Ducati Mauro Grasili ingin Marc Marquez bertahan hingga pensiun. Dia luar biasa. Marc Marquez nyaris tak tersentuh di musim MotoGP 2025. Kecepatan dan konsistensinya membuat bos Ducati, Mauro Grasili, ingin sang pebalap bertahan di tim hingga akhir karirnya. Marc Marquez tengah menikmati masa keemasannya bersama Ducati, yang tampaknya menjadi pasangan sempurna dalam perjalanan gemilang sang juara dunia 8 kali itu. Sejak bergabung dengan tim pabrikan asal Italia tersebut di awal musim 2025, Marquez menunjukkan dominasi luar biasa yang membuat banyak pihak terpukau. Dalam 11 seri yang telah digelar sejauh ini di musim 2025, Marquez berhasil memenangi 17 dari total 22 balapan, termasuk balapan sprint dan Grand Prix utama. Tidak tanggung-tanggung, 7 dari 11 seri tersebut ia sapu bersih, memperlihatkan kelasnya sebagai pebalap terbaik generasi ini. Hanya 2 kali ia gagal naik podium, yaitu saat mengalami retret di Austin dan finish ke-12 di Jerez. Statistik yang dicatat Marquez di musim ini benar-benar impresif. Di usia 32 tahun, yang bagi sebagian pebalap sudah mulai memasuki masa senja karir, Marquez justru tampil makin menggila. Ia menunjukkan bahwa dirinya belum habis, bahkan bisa dibilang sedang berada di puncak karirnya lagi setelah beberapa musim yang penuh cedera dan hasil naik turun bersama Honda. Berdua dengan motor Ducati Desmosedici GP25 yang dikenal kuat di lintasan lurus serta stabil dalam tikungan, Marquez terlihat seperti kembali ke bentuk terbaiknya saat menjuarai MotoGP 6 kali dalam 7 musim antara 2013 hingga 2019. Saat ini, Marquez memimpin klasemen dengan 344 poin, unggul sangat jauh dari adik kandungnya, Alex Marquez, yang berada di posisi kedua dengan 261 poin, dan juara bertahan Francesco Bagnaia di posisi ketiga dengan 197 poin. Jika tren positif ini terus berlanjut, mustahil rasanya membendung Marquez dari gelar juara dunia ke-9 sepanjang karirnya, yang akan semakin mendekatkannya ke rekor legendaris Valentino Rossi. Melihat performa brilian pebalap asal Spanyol itu, General Manager Ducati Corse, Mauro Grasili, tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Grasili secara terbuka menyatakan keinginannya agar Marquez tetap bersama Ducati hingga akhir karirnya. Kami sangat beruntung bisa bekerja sama dengan Marc. Apa yang dia tunjukkan musim ini sungguh luar biasa. Bukan hanya tentang kecepatan, tapi juga kedewasaan, strategi, dan bagaimana dia menyatu dengan tim, ujar Grasili. Tentu saja, kami ingin Marc bertahan di Ducati selama mungkin. Kalau bisa, hingga dia pensiun. Dia adalah simbol dari semangat kompetitif Ducati saat ini. Pernyataan Grasili ini seolah menjadi sinyal bahwa Ducati sangat terbuka untuk memperpanjang kontrak Marquez jangka panjang. Sejak kehadiran Marquez, dinamika internal Ducati mengalami pergeseran. Francesco Bagnaia, yang sebelumnya menjadi andalan utama tim, kini harus rela berbagi sorotan bahkan kadang berada di bawah bayang-bayang Marquez. Meskipun sempat muncul kekhawatiran tentang potensi konflik internal, sejauh ini situasi tetap kondusif dan profesional. Grasili juga menegaskan bahwa Ducati tidak ingin kehilangan sosok seperti Marquez yang mampu memberi dampak besar, baik dari segi teknis maupun komersial. Marc membawa aura juara ke garasi kami. Mekanik, insinyur, semua termotivasi ketika bekerja bersamanya. Bahkan sponsor dan penggemar juga merasakan energi yang berbeda. Ini bukan cuma soal performa, tapi juga nilai emosional dan simbolis, tambah Grasili. Di sisi lain, Marc Marquez tetap rendah hati dan fokus pada tugasnya. Dalam beberapa kesempatan, ia mengaku menikmati kerjasamanya dengan Ducati, namun belum berbicara banyak soal masa depannya. Saya senang di sini. Ducati memberi saya alat yang saya butuhkan untuk menang, dan saya merasa sangat didukung. Tapi sekarang saya hanya fokus pada balapan demi balapan. Kita lihat nanti bagaimana kelanjutannya, ujar Marquez dalam sebuah wawancara pasca GP Sachsenring. Walau belum secara eksplisit menyatakan komitmennya jangka panjang, banyak pihak percaya bahwa Marquez akan bertahan bersama Ducati, terlebih jika ia berhasil mengamankan gelar juara dunia ke-9 musim ini.
Hal itu akan menandai tonggak penting dalam karirnya dan membuka kemungkinan untuk menargetkan rekor-rekor baru di masa depan. Dengan usia yang masih relatif kompetitif dan semangat juang yang tak pernah padam, Marc Marquez masih memiliki beberapa tahun di level tertinggi. Jika Ducati berhasil mengamankannya untuk jangka panjang, kombinasi ini bisa menjadi salah satu era dominasi paling berkesan dalam sejarah MotoGP modern. Keinginan Mauro Gracili agar Marquez bertahan hingga pensiun bukan sekadar mimpi kosong, melainkan cerminan dari kolaborasi harmonis yang telah terjalin sejauh ini. Jika kedua pihak sama-sama merasa cocok, bukan tidak mungkin kita akan menyaksikan Marc Marquez menutup lembar karir gemilangnya dengan warna merah Ducati. Bos Ducati siap pertahankan Marc Marquez sampai pensiun, dia milik Ducati. Marc Marquez kembali mencuri perhatian dunia MotoGP di musim 2025 dengan performa luar biasa yang nyaris tak tertandingi. Setelah beberapa musim yang sulit akibat cedera dan adaptasi dengan motor Honda yang tak lagi kompetitif, pembalap asal Cervera, Spanyol, itu kembali ke puncak bersama Ducati. Dominasi Marquez di musim ini tidak hanya membuat lawan-lawan gentar, tapi juga memicu pernyataan tegas dari manajemen tim Ducati yang mengisyaratkan keinginan untuk mempertahankan sang superstar hingga akhir karirnya. Manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, secara terbuka menyatakan bahwa Ducati siap menjadi rumah terakhir bagi Marquez di dunia balap. Ia tak ingin Marquez berpindah ke tim lain, bahkan hingga masa pensiunnya tiba. Marc adalah pembalap spesial, bukan hanya karena prestasinya, tapi karena bagaimana dia menginspirasi tim. Kami ingin dia tetap bersama Ducati sampai akhir karirnya. Dia milik Ducati sekarang, tegas bos Ducati kepada media usai MotoGP Sachsenring. Setelah resmi bergabung dengan tim pabrikan Ducati awal musim ini, banyak pihak mempertanyakan apakah Marquez masih mampu bersaing di level tertinggi. Namun, pria berusia 32 tahun itu menjawab semua keraguan dengan performa luar biasa. Hingga seri ke-11 MotoGP 2025, Marquez telah mengoleksi 17 kemenangan dari total 22 balapan, yang mencakup balapan sprint dan Grand Prix. Bahkan, dalam 7 seri, ia menyapu bersih kedua balapan tersebut, memperlihatkan dominasinya yang mutlak. Hanya 2 kali Marquez gagal naik podium, saat retire di Austin dan ketika finish di posisi ke-12 di Jerez. Dengan hasil-hasil tersebut, Marquez kini nyaman memuncaki klasemen dengan 344 poin, unggul jauh dari adiknya Alex Marquez yang berada di posisi kedua dengan 261 poin, dan juara dunia 2 kali Francesco Bagnaia di posisi ketiga dengan 197 poin. Jika terus menjaga konsistensi hingga akhir musim, Marquez hampir pasti akan merebut gelar juara dunia ke-9 dalam karirnya, yang sekaligus akan menjadi gelar pertamanya bersama Ducati dan yang pertama sejak 2019. Ini akan menempatkan Marquez dalam jajaran legenda balap motor sejati, menyamai rekor Valentino Rossi dalam jumlah titel dunia di kelas Premier. Tak heran jika Ducati berambisi mempertahankan Marquez lebih lama. Selain sebagai aset kompetitif, Marquez juga merupakan magnet komersial yang luar biasa untuk merek asal Italia itu. Dia membawa dampak besar, tidak hanya dalam hal hasil balapan, tapi juga dalam semangat tim, pengembangan motor, hingga peningkatan brand Ducati secara global, kata Tardozzi. Salah satu kunci kesuksesan Marquez musim ini adalah bagaimana dia dan Ducati berhasil menemukan titik keseimbangan antara gaya balap agresif khas Marquez dengan teknologi dan keunggulan aerodinamika des Mosedici GP25. Marquez, yang dikenal sebagai pembalap yang mampu mengendalikan motor liar, kini tampil lebih tenang namun tetap eksplosif saat dibutuhkan. Saya merasa motor ini dibuat untuk saya, ujar Marquez dalam wawancara setelah kemenangan di Mugello. Setelah bertahun-tahun berjuang dengan cedera dan adaptasi, sekarang saya bisa fokus sepenuhnya pada balapan. Dan Ducati memberi saya alat yang tepat. Kekompakan antara Marquez dan tim teknis Ducati juga dikabarkan luar biasa. Ia kerap terlibat langsung dalam pengembangan motor, memberikan masukan detail yang membuat motor semakin kompetitif dari seri ke seri. Pernyataan Tardozzi soal keinginan mempertahankan Marquez hingga pensiun juga mencerminkan pembelajaran Ducati dari pengalaman masa lalu. Sebelumnya,
Ducati sempat kehilangan beberapa pembalap hebat seperti Casey Stoner dan Andrea Dovizioso karena perbedaan visi jangka panjang. Kini, dengan Marquez yang terbukti mampu beradaptasi dengan motor Ducati dalam waktu singkat, manajemen tampaknya tak ingin melewatkan kesempatan membangun era dominasi baru bersama sang juara dunia 8 kali itu. Kami ingin membangun proyek jangka panjang. Mark bukan hanya bagian dari masa kini, tapi juga masa depan Ducati, lanjut Tardozzi. Kontrak awal Marquez bersama Ducati dikabarkan berdurasi 2 tahun, yakni hingga akhir musim 2026. Namun, melihat performa luar biasa di tahun pertamanya, spekulasi tentang perpanjangan kontrak jangka panjang mulai bermunculan. Bahkan, bukan tidak mungkin Ducati menawarkan kontrak yang memungkinkan Marquez pensiun bersama mereka. Meski belum ada pernyataan resmi dari sang pembalap, Marquez sendiri mengaku senang dan merasa nyaman berada di lingkungan Ducati. Saya tidak memikirkan hal lain selain balapan dan meraih kemenangan bersama Ducati. Jika semuanya berjalan lancar, mengapa harus pindah? Ungkap Marquez dalam salah satu sesi jumpa pers. Marc Marquez telah membuktikan bahwa ia masih menjadi kekuatan besar di MotoGP. Bersama Ducati, ia menemukan kembali semangat juara yang sempat pudar akibat cedera dan performa buruk motor sebelumnya. Dengan dominasi yang terus berlanjut dan dukungan penuh dari manajemen Ducati, masa depan Marquez tampaknya akan tetap berwarna merah, warna khas Ducati. Apakah kita akan melihat Marquez mengakhiri karirnya bersama tim Italia ini dan membawa lebih banyak gelar ke markas Borgo Panigale? Jika melihat ambisi Ducati dan semangat Marquez saat ini, jawabannya tampaknya adalah, ya. Marc Marquez girang tak terkira usai menang di MotoGP Jerman 2025, tanda dominasi di Sachsenring. Senyum lebar menghiasi wajah Marc Marquez usai memenangi MotoGP Jerman 2025 yang digelar di sirkuit Sachsenring, Minggu malam, 13 Juli 2025, waktu Indonesia Barat. Pembalap Ducati Lenovo tersebut tampil dominan dan tak terbendung, meninggalkan rival-rivalnya, termasuk sang adik, Alex Marquez, serta juara bertahan Francesco Bagnaia. Kemenangan ini terasa begitu manis karena bertepatan dengan balapan ke-200 dalam karir sang pembalap. Sungguh luar biasa bisa menang lagi di sini. Sachsenring selalu memberi saya energi positif, dan hari ini saya membuktikan bahwa saya masih kuat di sirkuit ini, ujar Marquez penuh antusias, dikutip dari Motosan. Sirkuit Sachsenring memang dikenal sebagai wilayah kekuasaan Marquez. Sejak debutnya di kelas Premier, Sachsenring telah menjadi trek favoritnya, tempat di mana ia meraih banyak kemenangan spektakuler. Namun, sejak cedera parah pada 2020 dan performa yang sempat menurun di beberapa musim berikutnya, banyak yang meragukan apakah Marquez masih bisa mendominasi seperti dulu. Kini, semua keraguan itu terjawab. Marc Marquez datang ke Jerman dengan modal kuat, 3 kemenangan beruntun di seri sebelumnya. Kepercayaan dirinya, serta seluruh tim Ducati Lenovo, berada di titik puncak. Hal itu terlihat jelas sejak sesi latihan bebas, di mana Marquez terus mendominasi catatan waktu. Puncaknya, ia meraih pole position dengan selisih waktu mencolok. Saat datang ke sini, kami membawa mentalitas juara. 3 kemenangan beruntun membuat kami yakin bisa mempertahankan momentum. Dan kami membuktikannya, tutur Marquez. Start dari posisi terdepan, Marquez langsung melesat dan membuka jarak sejak lap pertama. Meski sempat mendapat tekanan dari Fabio Di Giannantonio dan Marco Bezzecchi di awal balapan, Marc menunjukkan kelasnya dengan menjaga konsistensi dan mengelola ban dengan sangat baik. Tak satupun pembalap mampu menyentuhnya hingga bendera finish dikibarkan. Balapan ini sekaligus menjadi momen emosional bagi Marc karena menandai penampilan ke-200-nya di kelas MotoGP. Momen spesial itu dirayakan dengan gaya khas Marquez, selebrasi energik dan pelukan erat dengan seluruh kru Ducati di pit lane. Kemenangan ini terasa sangat personal bagi Marquez. Terakhir kali ia berdiri di podium tertinggi Sachsenring adalah pada musim 2021. Sejak saat itu, karirnya dilanda pasang surut, terutama akibat cedera lengan dan adaptasi yang sulit bersama motor Honda yang tak lagi kompetitif.
Namun di tahun 2025, bersama Ducati, Marquez seolah terlahir kembali. 2021 adalah terakhir kalinya saya menang di sini. Lalu banyak hal terjadi, cedera, operasi, rasa frustrasi. Tapi hari ini, saya kembali, ungkap Marquez penuh haru. Sachsenring memang cocok dengan gaya balap Marquez yang agresif dan lincah. Karakter sirkuit yang didominasi tikungan ke kiri dan trek teknikal menuntut fisik serta konsentrasi tinggi, dua hal yang menjadi kekuatan utama pembalap kelahiran Cervera, Spanyol tersebut. Bahkan, dalam balapan kali ini, ia mencatatkan lap tercepat beberapa kali tanpa mengurangi konsistensi. Kemenangan Marquez di Sachsenring juga tak lepas dari kehebatan motor Desmosedici GP25. Ducati berhasil menyempurnakan motor musim ini dengan kombinasi tenaga besar, stabilitas menikung, serta elektronik yang mumpuni. Marquez merasa menyatu dengan motornya, dan ini menjadi kunci dominasi di beberapa seri terakhir. Motor ini sangat kuat, sangat responsif. Di Sachsenring, kami menemukan keseimbangan sempurna antara akselerasi dan traksi. Saya bisa menekan di tiap lap tanpa merasa kehilangan grip, ujar Marquez tentang Desmosedici GP25. Ducati kini menikmati musim gemilang, di mana Marquez menjadi pembalap andalan mereka. Dominasi Marquez dalam 4 seri terakhir membuatnya menjadi favorit kuat dalam perebutan gelar juara dunia. Bos Ducati, Gigi Dall'Igna, juga tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Kami merekrut Mark karena kami percaya pada pengalamannya dan mentalitas juaranya. 4 kemenangan beruntun adalah bukti bahwa dia masih salah satu pembalap terbaik sepanjang masa, ujarnya. Kemenangan di Jerman membawa Marquez semakin dekat ke puncak klasemen sementara MotoGP 2025. Banyak pengamat mulai percaya bahwa gelar ke-9 dunia bagi Marquez bukan lagi sekadar angan. Target saya musim ini adalah menikmati balapan dan memberikan yang terbaik untuk tim. Soal gelar. Jika momentum ini berlanjut, kenapa tidak? Ujar Marquez dengan senyum khasnya. Dengan sisa musim yang masih cukup panjang, persaingan di papan atas semakin memanas. Namun, performa konsisten Marquez dan kemistrinya bersama Ducati membuat banyak rival mulai merasa terancam. Tak hanya soal kecepatan dan kemenangan, penampilan Marquez di Sachsenring juga membawa inspirasi. Usai finish, ia kembali melakukan selebrasi unik yang mencuri perhatian, melakukan tarian viral Aura Farming. Tarian ini terinspirasi dari seorang anak Indonesia, Ryan Arhandika, dan semakin memperkuat citra Marquez sebagai pembalap yang dekat dengan budaya global dan para penggemarnya. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa balapan itu juga tentang kebahagiaan dan koneksi. Tarian itu menyenangkan, dan saya senang bisa membaginya dengan dunia, pungkas Marquez. Dengan kemenangan keempat beruntun, penampilan ke-200 yang sempurna, serta semangat juang yang kembali menyala, Marc Marquez sekali lagi membuktikan bahwa dirinya belum habis. Sachsenring 2025 bukan hanya miliknya, itu adalah penegasan bahwa sang raja telah kembali. Marc Marquez juara MotoGP Jerman 2025. Selebrasi, Aura Farming, bikin heboh, bos Ducati bangga. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, tampil luar biasa dan keluar sebagai juara dalam balapan utama MotoGP Jerman 2025 yang digelar di sirkuit Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal, Jerman, Minggu kemarin. Start dari posisi terdepan, Marquez menunjukkan dominasinya sejak awal dan tak terbendung hingga garis finish. Kemenangan ini semakin memperkokoh posisinya di puncak klasemen MotoGP musim 2025, sekaligus memperpanjang rekor pribadinya di Sachsenring menjadi 9 kemenangan di kelas utama. Tak hanya prestasi, aksi Marquez juga jadi sorotan karena selebrasi uniknya yang disebut Aura Farming, membuat heboh penggemar dan jagat media sosial. Balapan dramatis, kemenangan bersih, lawan berguguran. Marquez memulai balapan dengan mulus setelah meraih pole position sehari sebelumnya. Ia langsung melesat memimpin setelah lampu start padam, sementara rekan setimnya di Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, memulai dari posisi ke-10 namun cepat merangsek ke posisi 7 pada lap-lap awal.
Di belakang Marquez, sempat terjadi perebutan posisi yang ketat antara Marco Bezzecchi dan Fabio Di Giannantonio. Namun keduanya justru harus bernasib sial. Pada putaran ketiga, Di Giannantonio berhasil menyalip Bezzecchi dan naik ke posisi kedua. Namun keduanya kemudian terlibat insiden yang membuat mereka terjatuh dan gagal melanjutkan balapan. Rentetan crash tak hanya menimpa dua pembalap tersebut. Tercatat, 8 pembalap gagal finish, menjadikan Grand Prix Jerman kali ini sebagai salah satu yang paling berdarah dalam kalender musim 2025. Sirkuit Sachsenring yang dikenal teknikal dan sempit terbukti menjadi ujian berat bagi para rider. Di tengah kekacauan tersebut, Marquez tampil tenang dan tak terpengaruh. Ia menjaga jarak aman dari kejaran adiknya, Alex Marquez, Gresini Ducati, yang akhirnya finish di posisi kedua. Francesco Bagnaia berhasil meraih podium ketiga. Setelah memastikan kemenangan, Marquez melambatkan motornya di lintasan lurus Sachsenring, lalu melakukan selebrasi unik, berdiri di atas Voltpack sambil menggoyangkan tubuh dengan irama yang menyerupai tarian viral, Aura Farming. Gaya selebrasi ini sebelumnya populer di kalangan penggemar motorsport Asia, khususnya Indonesia. Video selebrasi itu langsung viral di media sosial dan menjadi bahan pembicaraan hangat di komunitas MotoGP. Banyak penggemar menyebut selebrasi itu sebagai penegasan kepercayaan diri dan kebebasan ekspresi Marquez setelah melewati masa-masa sulit beberapa musim terakhir. Selebrasi ini untuk semua fans saya. Saya ingin menunjukkan bahwa saya kembali, bukan hanya di atas motor, tapi juga di hati para penggemar, kata Marquez dalam wawancara usai balapan. Kemenangan impresif Marc Marquez menuai pujian tinggi dari Davide Tardozzi, manajer tim Ducati Lenovo. Ia menyebut Marquez sebagai sosok penting dalam proyek jangka panjang Ducati di MotoGP, dan kemenangan di Sachsenring adalah bukti nyata bahwa sang pembalap telah mencapai level maksimal bersama Desmosedici EP25. Saya sangat bangga dengan penampilan Marc. Ia tak hanya cepat, tapi juga pintar dan dewasa dalam mengambil keputusan di lintasan, ujar Tardozzi kepada media. Ia telah menjelma menjadi pemimpin sejati di garasi kami. Bukan hanya karena hasil, tapi juga karena etos kerja dan komunikasi yang luar biasa dengan para teknisi. Tardozzi juga menyoroti bahwa performa Marquez sangat membantu dalam pengembangan motor. Ia bahkan menyebut bahwa data dari gaya balap agresif Marquez menjadi bahan evaluasi penting untuk pengembangan motor Ducati ke depan. Kepercayaan diri Marc sangat tinggi saat ini. Dan itu menular ke seluruh tim. Kami bekerja dengan semangat besar karena dia membuat semua orang percaya, kita bisa menang di mana saja, tambah Tardozzi. Kemenangan di Jerman menjadi yang keempat secara beruntun bagi Marc Marquez di musim ini. Ia kini mengoleksi 344 poin, unggul jauh dari Alex Marquez di posisi kedua, 261 poin, dan Bagnaia di urutan ketiga, 197 poin. Dengan musim yang masih menyisakan 11 seri, banyak pengamat menilai Marquez kini menjadi kandidat terkuat untuk merebut gelar juara dunia MotoGP 2025. Apalagi, ia menunjukkan konsistensi luar biasa di berbagai tipe sirkuit, dari yang cepat hingga teknikal seperti Sachsenring. Kami belum bisa bicara soal gelar. Masih banyak balapan ke depan. Tapi jelas, kemenangan ini membuat saya makin percaya diri, ucap Marquez merendah. Podium Sachsenring 2025 menjadi milik penuh Ducati, 3 besar dikuasai oleh pembalap Desmosedici. Ini mempertegas dominasi pabrikan asal Bologna itu di musim 2025. Dengan line-up kuat seperti Marquez, Bagnaia, dan Alex Marquez, Ducati tampil sebagai tim yang paling sulit ditandingi musim ini. Davide Tardozzi menyebut bahwa harmoni dan sinergi antara tim pabrikan dan satelit menjadi kunci dominasi Ducati. Kami bukan hanya satu tim, kami satu keluarga besar. Semua pembalap kami punya potensi untuk menang. Tapi yang terpenting, mereka saling mendorong satu sama lain untuk terus berkembang, ujarnya. MotoGP kini bersiap menuju seri berikutnya di Silverstone, Inggris. Namun satu hal sudah pasti, Marc Marquez telah kembali ke puncak performanya, dengan senyum lebar, dominasi penuh, dan selebrasi yang tak akan dilupakan. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for
for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.